Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dudu Ridwanul Haq, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Indra Suwari dengan NIM 151210199 akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya yang berjudul Konsep Agama Islam tentang Bakti dan Durhaka kepada Orang Tua. Pembahasan yang akan saya bahas ada 7, yaitu yang pertama, pengertian berbakti kepada orang tua, dan yang kedua, kedudukan birrul walidain, dan yang ketiga, anjuran berbakti kepada orang tua, dan yang keempat, bentuk-bentuk dari birrul walidain, dan yang kelima, keutamaan birrul walidain, yang keenam, pengertian durhaka kepada orang tua, dan yang terakhir ada akibat durhaka kepada orang tua. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua atau birrul walidain ini terdiri dari 2 kata, yaitu birrul dan walidain. Birrul atau al-biru artinya kebajikan, sedangkan walidain artinya 2 orang tua. Birrul walidain mengandung makna mengasihi, menyayangi, mendoakan, dan taat dan patuh terhadap apa yang orang tua perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka senangi, dan meninggalkan hal-hal yang tidak mereka senangi. Maka dari itu, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang baik yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik, dan yang menghidupi anak-anaknya. Oleh sebab itu, seorang anak tidak mampu membalas jasa orang tuanya, baik itu dari segi materi maupun non-materi. Salah satu usaha dalam mencapai ridho Allah dan rahmatnya bagi seorang anak, yaitu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Dengan ini dapat dipahami bahwa jika anak ingin dicintai Allah, ingin mendapatkan ridho dan rahmatnya, maka seorang anak berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dengan demikian, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini merupakan taat, takzim, hormat kepada kedua orang tua, menunaikan hak-haknya, serta melakukan hal-hal yang membuat kedua orang tua senang, dengan menjauhi berbuat hal-hal buruk terhadap mereka. Semua ini merupakan suatu ketetapan agama yang harus dilakukan selagi tidak menyangkut hal-hal terlarang dalam ketaatan terhadap orang tuanya. Langsung saja masuk ke pembahasan kedua, yaitu kedudukan birrul walidain. Birrul walidain ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di ajaran agama Islam. Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat agung dan tinggi, sehingga berbuat baik kepada kedua orang tua menempati posisi yang sangat mulia, dan sebaliknya durhaka kepada orang tua menempati posisi yang sangat rendah dan hina. Betapa susah dan payahnya orang tua saat mengandung, mendidik, dan mengurusi segala keperluan semasa anaknya belum dewasa. Karena itu perintah untuk birrul walidain ini ditempatkan pada urutan kedua setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Tersebut menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengurutkan perintah berbaik pada kedua orang tua dengan perintah bertauhid. Berlaku hormat dan hikmat, cinta dan kasih, inilah yang kedua sesudah taat kepada Allah. Sebab dengan perantaraan kedua, beliaulah Allah telah memberimu nikmat yang sangat besar, yaitu sempat hidup di dalam dunia ini. Hal ini menunjukkan betapa agungnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah. Karena itu kedudukan birrul walidain ini lebih didahulukan daripada amalan yang kedudukannya lebih rendah daripada jihad.
Ia lebih didahulukan daripada berpergian, tetapi bukan berpergian yang wajib, seperti berpergian untuk menjalankan hal wajib. Namun bila berpergian untuk melaksanakan umroh, maka berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya dan berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku kembali bertanya, kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Berbakti kepada orang tua juga didahulukan daripada berpergian untuk mencari nafkah. Apabila seseorang tersebut sudah memiliki makanan yang cukup untuk menghilangkan rasa laparnya dan rasa lapar seisi rumahnya, mempunyai rumah dan pakaian yang bisa melindungi tubuhnya selama ia dalam keadaan aman dan tetap tinggal di negerinya, tidak takut adanya fitnah yang menyangkut agamanya atau terjadinya bencana yang tidak sanggup ditanggungnya. Berbakti kepada kedua orang tua juga didahulukan daripada keluar mencari ilmu. Sekalipun ilmu yang dicari adalah ilmu agama, kecuali seseorang tidak meninggalkan atau membiarkan orang tuanya hidup sendiri. Maka dengan keadaan demikian mencari ilmu tidak boleh keluar karena meninggalkan orang tuanya. Sungguh benar jika sering dikatakan bahwa kasih orang tua itu sepanjang masa, sementara kasih anak hanya sesaat saja. Ini bukan hanya sekedar sebuah pepatah yang tak berarti, tetapi sebuah kenyataan yang melukiskan betapa kasih sayang kedua orang tua tidak ada batasannya, meskipun pengorbanan yang mereka keluarkan tak akan pernah bisa dibeli dengan materi. Pengalaman menunjukkan bahwa mereka yang membuat orang tuanya marah, apalagi durhaka kepada keduanya, maka tidak akan berhasil dalam kehidupan di dunia, karena dianggap telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya Islam memuliakan kedudukan kedua orang tua, sehingga anak yang tidak peduli terhadap kedua orang tuanya akan menjadi anak yang durhaka. Selanjutnya ada anjuran berbakti kepada orang tua. Anjuran yang pertama dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Anjuran yang kedua dalam surat Maryam ayat 14. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yahya ibnu Zakaria yang tidak pernah membangkang atau menyakiti orang tuanya. Dia memperlakukan mereka dengan baik, baik dalam berbicara ataupun dalam bertindak. Quran surat Maryam ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barra'a biwalakum yakun jabbaran asiyya. Artinya dan sangat berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Selanjutnya ada dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Selain itu ada anjuran dalam hadis
Abu Hurairah meriwayatkan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan sebaik-baiknya? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu melanjutkan, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya kembali, lalu siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Untuk yang keempat kalinya, laki-laki itu bertanya lagi, berikutnya siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Untuk pembahasan yang keempat ini, bentuk-bentuk birrul walidain. Bentuk-bentuk birrul walidain, yang pertama, berbicaralah kepada kedua orang tua dengan penuh sopan santun. Janganlah mengatakan pada keduanya, jangan membentak keduanya dan ucapanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dan yang kedua, taatilah kedua orang tua Anda dalam perkara yang bukan berupa kemaksiatan kepada Allah. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, lemah lembut terhadap kedua orang tuanya. Janganlah bermuka masam kepada keduanya, janganlah memandang keduanya dengan pandangan sinis dan marah. Dan yang keempat, janganlah duduk di tempat yang lebih tinggi dari keduanya dan janganlah berjalan di hadapannya. Dan yang kelima ini, ajaklah keduanya bermusyawarah dalam seluruh urusan Anda dan minta maaflah bila menyelisihi pendapat keduanya. Yang keenam, janganlah berdusta terhadap keduanya. Janganlah mencela apabila keduanya melakukan perbuatan yang tidak Anda sukai. Dan yang selanjutnya, sambutlah segera panggilan kedua orang tua Anda dengan wajah penuh senyum, seraya berkata, labbaika wahai ayahanda, labbaika wahai ibunda. Dan yang kedelapan, jagalah kehormatan kedua orang tua dan kemuliaannya serta harta bendanya. Jangan mengambilnya tanpa izin keduanya. Dan yang kesembilan ini, berbuatlah sesuatu yang menyenangkan keduanya walaupun tanpa perintah, seperti berkhidmat dan membelikan barang-barang keperluan mereka. Yang kesepuluh, hormatilah teman-teman dan karib kerabatnya. Yang ke-11, bantulah ibu di rumah dan janganlah terlambat membantu ayah dalam pekerjaannya. Dan yang ke-12, janganlah pergi bersafar jika keduanya tidak mengizinkan. Walaupun pergi untuk urusan penting, jika terpaksa pergi maka minta maaflah kepada keduanya dan janganlah memutuskan hubungan surat menyurat dengan keduanya. Yang selanjutnya, janganlah masuk menemui keduanya tanpa izin, terutama pada waktu-waktu tidur dan istirahat. Lalu yang ke-14, janganlah mengambil makanan sebelum keduanya dan muliakanlah keduanya dengan mencukupi kebutuhan makanan, minuman, dan pakaian mereka. Dan yang ke-15 ini, janganlah mengutamakan istri dan anak-anak atas keduanya. Carilah keridhoannya sebelum yang lain. Karena ridho Allah bersama ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah bersama kemurkaan keduanya. Dan yang ke-16 ini, janganlah bakhil mengeluarkan nafkah untuk kedua orang tua sehingga keduanya mengadukan masalahnya. Ini merupakan aib atas diri seorang anak. Seorang anak akan diperlakukan dengan hal yang sama oleh anak-anaknya kelak sebagaimana yang telah dilakukannya karena balasan sesuai dengan amal. Yang ke-17, orang yang paling berhak dimuliakan adalah ibu, baru setelah itu bapak. Dan yang ke-18, hindarilah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua dan membuat keduanya marah, sehingga seorang anak merugi di dunia dan akhirat. Yang ke-19, apabila Anda memiliki kemampuan untuk mencari rezeki sendiri, maka bekerjalah dan bantulah kedua orang tua, karena Anda dan harta Anda adalah milik ayah Anda. Yang terakhir, sesungguhnya kedua orang tua mempunyai hak atas diri Anda. Dan istri Anda punya hak atas diri Anda, anak-anak Anda juga memiliki hak atas diri Anda. Saudara-saudara Anda juga memiliki hak atas diri Anda. Maka berikanlah setiap orang akan haknya dan berusahalah menggabungkan hak-hak tersebut walaupun kadang-kadang berbenturan satu sama lain. Dan berikanlah hadiah-hadiah kepada keduanya baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Saling memberilah hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi dan hilanglah rasa permusuhan.
Bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya dapat diukur dari sejauh mana sang anak menunjukkan kesabarannya dalam merawat orang tuanya ketika orang tuanya sedang sakit. Terlebih jika sakitnya sangat parah. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh seorang anak sebagai wujud dan rasa berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya, yang pertama, anak harus tetap berupaya agar orang tua tetap melaksanakan kewajibannya, terutama kewajiban sholat. Anak yang soleh adalah anak yang selalu mengingatkan sekaligus membimbing orang tua agar tetap menjalankan perintah Allah. Yang kedua, anak harus selalu berdoa untuk kesembuhan orang tuanya sekaligus terus berikhtiar zahir agar orang tua bisa sembuh. Dan yang ketiga ini, jika kondisi orang tua sakit itu sudah kritis, maka ada beberapa kewajiban yang semestinya dilakukan oleh seorang anak. Yang pertama, mentalkinkan atau menuntun orang tua agar selalu mengucapkan kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Cara mentalkinkannya dengan membisikkan kalimat tahlil tersebut ke telinga orang tua dengan suara lirih terus-menerus. Yang selanjutnya, membacakan surah Yasin dengan harapan jika memang Allah menghendaki orang tuanya meninggal, semoga Allah memperlancar proses sakaratul mautnya, dan jika Allah berkehendak pada orang tua sembuh, semoga Allah membebaskannya dari rasa sakit yang dideritanya. Dan yang ketiga ini, menghadapkan orang tua ke arah kiblat, khususnya bagian kepalanya. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara memiringkannya atau meninggikan bagian kepala dengan bantal hingga kepala tertuju ke arah kiblat. Ketika kedua orang tua, ibu dan bapak telah tiada, bukan berarti seorang anak berhenti untuk berbakti kepada keduanya. Berbakti kepada kedua orang tua tak mengenal batas waktu dan ruang. Kapan dan dimanapun seorang anak tetap dituntut untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Seperti disebut sebelumnya, orang tua tetap sebagai orang tua dan kewajiban anak kepada mereka berlanjut sampai mereka wafat. Ada hal-hal yang wajib dilakukan anak ketika kedua orang tua sudah wafat. Yang pertama, mendoakan orang tua. Dan yang kedua, membayar hutang kedua orang tua jika ada hutang. Dan yang ketiga, melaksanakan wasiatnya. Dan yang keempat, mengingat dan melaksanakan nasihat-nasihatnya. Dan yang kelima ini, menjalin persahabatan dengan sahabat mereka. Dan yang terakhir, menziarahi kubur mereka. Untuk pembahasan yang kelima, yaitu keutamaan birrul walidain. Ada banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, membebaskan dari kesulitan hidup. Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang menimpa seorang anak. Caranya bertawasul dengan amal soleh, yaitu perbuatan baik. Masalah yang menimpa akan segera terselesaikan, sebagaimana kisah 3 orang sahabat. Yang kedua, birrul walidain merupakan salah satu amal yang paling utama. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling utama di antara amalan-amalan baik yang lainnya, yang akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut birrul walidain pada urutan kedua setelah sholat, yang merupakan ibadah pokok dalam agama. Setelah itu baru menyebut jihad fi sabilillah. Dan yang ketiga ini terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendatangkan ketentraman dalam hidup. Birrul walidain adalah amalan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keridhaan orang tua. Jika keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua telah didapatkan dan terkumpul pada diri seseorang, maka tidak ada lagi yang menghalangi kebahagiaan dan ketentraman hidup seseorang. Jika seorang anak ingin masalahnya selesai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikannya. Itu semua karena orang tuanya ridho terhadap anaknya. Dan yang terakhir ini, bertambahnya rezeki dan dipanjangkan umur
Rizki yang banyak dan halal serta umur panjang adalah dambaan setiap orang. Jika seseorang ingin mewujudkan, maka jangan pernah mengabaikan orang tuanya. Di dalam Islam tidak ada kesuksesan ataupun keberuntungan bagi seorang anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Seringkali sebagian orang beranggapan bahwa sebuah kesuksesan dan kebahagiaan hanya akan bergantung kepada kerja keras, mempunyai kecerdasan yang dapat diandalkan, mempunyai keberuntungan, maka dapat dipastikan ia akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya ada satu lagi di luar itu semua yang justru menjadi kunci utama untuk meraih sukses dan bahagia, yaitu adanya doa restu dari orang tua. Doa restu itu akan didapatkan bila seseorang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Pembahasan yang keenam yaitu pengertian durhaka kepada orang tua. Kata durhaka ini berasal dari bahasa Arab yaitu uquq. Dan uququl walidain artinya durhaka kepada orang tua atau ibu dan bapaknya. Dengan demikian, durhaka adalah segala bentuk perilaku yang menunjukkan ketidaktaatan pada seseorang yang didurhakai. Ketidaktaatan itu bisa dalam bentuk perselisihan atau dengan menyakiti hati orang yang didurhakai tersebut. Perselisihan yang dimaksud di sini bisa dengan perselisihan yang membuat orang didurhakai legowo, melainkan menimbulkan sakit hati dan sudah berbentuk tindakan. Jika perselisihan itu hanya tersimpan di dalam hati dan tidak diungkapkan, diucapkan, atau dilakukan, itu masih maklum. Artinya selama seseorang masih bisa menjaga sikap dan hati seseorang, dia masih belum bisa disebut durhaka. Sebab durhaka adalah tindakan, bukan sekedar gerak hati yang sulit diatur oleh manusia. Dan lagi, perselisihan atau perbedaan pendapat serta hal-hal lain yang menyakiti orang tua tidak akan menyakitkan jika hanya disimpan di hati. Yang jelas, hal itu tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk ucapan, sikap badan, atau bahkan perilaku. Durhaka sendiri sebenarnya bukan hanya kepada orang tua atau ibu. Memang kebanyakan kata durhaka selalu dijadikan frasa dengan orang tua atau ibu. Tetapi ada juga durhaka kepada suami. Durhaka kepada Allah dan Rasul juga ada. Contoh durhaka kepada Allah dan Rasul banyak dicontohkan dalam kisah-kisah kaum terdahulu. Yang terakhir, pembahasan tentang akibat durhaka kepada orang tua. Adapun azab yang pertama yaitu sholatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia saja sholatnya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, walaupun sehusyuk apapun, tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menolaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya Allah tidak akan menerima sholat orang yang dibenci kedua orang tuanya, yang tidak menganiaya kepadanya. Dari hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Ma'ruf. Azab yang kedua diharamkan masuk surga. Mereka juga diharamkan mencium aroma surga ataupun masuk ke dalamnya. Sebagaimana hadis yang berbunyi, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan seorang dayuts atau merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuan selingkuh. Dari hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Akibat yang ketiga yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah kedua orang tuamu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang bunyinya, keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, dan murka Allah pun tergantung pada murka kedua orang tua, dari hadis riwayat Al-Hakim. Akibat yang keempat yaitu ditimpa azab di dunia. Orang-orang yang durhaka kepada bapak dan ibunya tidak hanya memperoleh dosa, mereka juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi mereka masih hidup di dunia. Al-Hakim dan Al-Asbani dari Abu Bakrah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya.
sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya dalam hidupnya sebelum mati. Yang selanjutnya yaitu dianggap kafir. Mendurhakai orang tua termasuk dosa besar, dan orang-orang yang berbuat demikian digolongkan dalam sifat kafir, sebagaimana hadis riwayat Muslim yang berbunyi, jangan membenci kedua orang tuamu, barang siapa mengabaikan kedua orang tuamu maka dia kafir. Akibat yang keenam yaitu dosa-dosanya tidak diampuni. Dari Aisyah Dan akibat yang keenam yaitu dosa-dosanya tidak diampuni. Dari Aisyah RA, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang durhaka kepada orang tua, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua, perbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Dari hadis riwayat Abu Nuaim. Yang terakhir, segala amal perbuatannya dihapuskan. Meskipun kamu berbuat baik terhadap semua umat di dunia, tapi kalau kamu durhaka pada orang tuamu, sungguh kebaikanmu itu akan sia-sia saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada Allah, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu dan jahil. Terima kasih, cukup sekian atas materi yang saya berikan. Apabila ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya tadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.